Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kalau menurut Sky Sport teman-teman, Milan akan membuat kejutan ya dengan bermain ultra ofensif. Fonseca sudah menyiapkan formasi 4-4-2 yang dapat berubah menjadi 4-2-4. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa dini hari nanti akan ada hiburan yang super duper seru, Derby della Madonnina. Ya walaupun ini nyebelin banget sih, mosok nonton pertandingan sebesar Derby della Madonnina harus pakai streaming ilegal ya, yang kadang koneksinya nggak jelas. Dan bahkan di partai terakhir waktu lawan Monza ya, itu streaming ilegal gua suaranya telat anjir. Jadi pemain kita nendang dulu, baru kedengeran tuh suara bolanya. Dan begitu juga ketika momen gol teman-teman, itu di layarnya udah gol, suara selebrasi dan gemuruh penontonnya baru muncul 2-3 detik kemudian. Aduh, males banget. Oh ya teman-teman, jangan lupa ikutan juga giveaway berhadiah food card bergambar Lautaro Martinez untuk seru-seruan nih dalam rangka Derby della Madonnina. Caranya gampang banget dengan menebak skor akhir Inter lawan Milan. Untuk informasi lebih lanjut langsung aja dipantau, di follow Instagram gua @cekinggita. Untuk derby kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Inter teman-teman. Kick off-nya jam 1.45 waktu Indonesia bagian barat. Gua akan live 15 menit sebelumnya. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Oke deh, kita langsung saja cerewetin Inter hari ini. Gua ingin preview tipis-tipis Derby della Madonnina. Kita mulai dari prediksi line up versi Sky Sport teman-teman. Dari sisi Inter ada beberapa perubahan dibandingkan line up sebelumnya di partai lawan City ya di Liga Champion. Di lini belakang Pavard kembali menjadi center back kanan, mengambil alih posisinya dari Jan Bisek. Kemudian di 5 gelandang kita, kalau menurut Sky Sport, duo wingback kita, Duodi, Dumfries dan Di Marco akan kembali tampil bersama setelah sekian lama ya. Mereka sebetulnya adalah duo wingback terbaik kita, tetapi ya sejak pertengahan musim lalu jarang banget tampil bersama lagi. Dan tentu saja yang patut kita nantikan adalah dengan kehadiran Dumfries. Semoga ada drama lagi nih perseteruan dia dengan Theo Hernandez. Dan semoga ini bener ya, Di Marco sudah sembuh dan jangan sampai gara-gara dipaksakan tampil malah bikin dia absen lebih lama lagi. Ya semoga Dumfries dan Di Marco on fire dan tidak terkena cedera. Lalu kemudian untuk trio gelandang tengah kita, wonderkid Mkhitaryan akan mendapatkan posisinya lagi ya, mengambil alih posisi Zelinski. Sementara untuk di lini depan, kapten kesebelasan kita, Lautaro Martinez diperkirakan akan tampil sejak menit pertama berduet dengan Marcus Thuram. Ini berarti ya kalau dilihat dari prediksinya Sky Sport, line up kita tidak ada bedanya dengan musim sebelumnya. Ini berarti mungkin Milan tidak akan kaget dengan gaya permainan kita. Gaya permainan kita masih sama seperti musim lalu. Tetapi yang membedakan nanti di babak kedua ya, siap-siap saja Inzaghi memasukkan senjata baru ya, pemain-pemain baru dengan kaki yang lebih segar. Gua rasa di babak kedua Inzaghi seperti biasanya akan mengganti dua wingbacknya ya, Augusto dan Darmian akan masuk. Lalu kemudian untuk posisi gelandang, rasa-rasanya Zelinski hampir dipastikan masuk ya di babak kedua menggantikan Mkhitaryan. Lalu salah satu dari Fratesi dan Aslani juga bisa masuk menggantikan Barella ataupun Calhanoglu. Lalu kemudian di posisi striker, rasa-rasanya Taremi juga menjadi jaminan akan masuk di babak kedua menggantikan salah satu antara Lautaro dan Thuram. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih? Siapa pemain kita yang akan masuk di babak kedua? Lalu kemudian berikutnya kita lihat prediksi line up untuk Milan. Kalau menurut Sky Sport teman-teman, Milan akan membuat kejutan ya dengan bermain ultra ofensif. Fonseca sudah menyiapkan formasi 4-4-2 yang dapat berubah menjadi 4-2-4. Untuk posisi kiper, ini Maignan yang cedera di partai lawan Liverpool kemungkinan besar sudah bisa tampil sejak menit awal ya di partai lawan Inter. Lalu kemudian untuk susunan back four, menurut Sky Sport di sisi kanan yang main Emerson Royal. Kalau gue kok nggak percaya ya Emerson Royal akan dimainkan sejak menit pertama. Ini derby, seburuk-buruknya Calabria, pengalaman dia pasti lebih dibutuhkan. Lalu center back tengah ada Gabbia dan juga Tomori. Di sebelah kiri tentu saja ada Theo Hernandez. Kemudian untuk dua gelandang bertahan Milan akan diisi oleh Reinders dan Fufu Fafa.
Kemudian untuk winger ada Pulisic dan Leao. Sementara itu untuk lini depan untuk pertama kalinya ya akan ada duet Morata dan Tammy Abraham. Wah, ini beneran gak nih Morata dan Tammy Abraham akan dimainkan sejak menit pertama? Ini berarti kalau kita coba bandingkan, kita coba lihat starter Milan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, ada dua pemain nih yang tidak dimainkan sejak menit awal menurut Sky Sport, yaitu Loftus-Cheek yang biasanya bermain sebagai attacking midfielder, dan juga pembelian baru Milan di posisi center back yaitu Pavlovic yang kemungkinan akan diistirahatkan, tidak dimainkan sejak menit pertama. Akan tetapi gue ragu sih kalau Pavlovic tidak dimainkan sejak menit awal karena dia adalah salah satu pemain terbaik Milan sejauh ini. Lalu kemudian gue ingin mengajak teman-teman melihat formasi Milan di beberapa pertandingan terakhir ya. Kemarin di partai terakhir mereka melawan Liverpool di Liga Champions, Milan masih menggunakan formasi andalannya, formasi lamanya 4-2-3-1. Untuk attacking midfielder masih diisi Loftus-Cheek, kemudian center back-nya ada Pavlovic dan juga Tomori. Dan kemudian di sisi kanan diisi oleh Calabria. Kalau gua jujur aja teman-teman, rasa-rasanya Milan akan menggunakan formasi dan line up yang sama persis ya dengan partai lawan Liverpool di Derby della Madonnina dini hari nanti. Lalu di pertandingan sebelum Liverpool, yaitu melawan Venezia, ketika mereka membantai Bang Jay Izes ya 4-0, saat itu juga menggunakan formasi yang sama 4-2-3-1, walaupun di tengah pertandingan seringkali menggunakan formasi ultra ofensif 4-3-3. Saat itu Tomori diistirahatkan dalam rangka persiapan menuju partai lawan Liverpool. Kemudian di sisi kanan yang tampil adalah Emerson Royal. Di lini tengah tidak ada perubahan, dan di lini depan Morata yang disimpan. Yang ditampilkan sejak menit awal adalah Tammy Abraham. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau melihat dua formasi yang digunakan Milan di dua pertandingan terakhir, rasa-rasanya prediksi Sky Sport bahwa Milan akan menggunakan formasi ultra ofensif 4-4-2 menjadi 4-2-4 ini sangat amat meragukan. Gue tidak melihat urgensi ataupun kepentingan yang sangat mendesak ya, yang membuat Milan harus menampilkan permainan ultra ofensif yang justru berisiko menjadi blunder. Atau ya bisa juga Fonseca akhirnya ingin menggunakan jurus pamungkasnya ya, senjata andalannya untuk menyelamatkan karirnya di Milan. Fonseca sangat membutuhkan kemenangan untuk menghindari pemecatan. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah setuju dengan prediksi line up Sky Sport Milan akan menggunakan formasi 4-4-2, Tammy Abraham akan bermain dengan Morata sejak menit awal? Atau menurut teman-teman Milan akan menggunakan formasi lamanya 4-2-3-1 menggunakan striker tunggal? Untuk 5 pemain Milan yang akan masuk di babak kedua, ini kalau gue lihat dari kebiasaannya Fonseca, wingback kanan pasti akan diganti di babak kedua. Siapapun yang bermain sejak menit awal, Emerson Royal ataupun Calabria, pasti akan ada yang diganti. Lalu kemudian untuk lini depan, Fonseca juga biasanya melakukan penyegaran di babak kedua. Okafor dan Ucukuwu akan dimainkan ya, atau bahkan bisa juga memasukkan Jove. Lalu kemudian satu pergantian lagi, biasanya di jantung permainan, Yunus Musa masuk menggantikan salah satu dari Loftus-Cheek, Reinders maupun Vuvu Vafa. Perjalanan Milan sejauh ini sudah bermain 4 giornata di Serie A dan 1 pertandingan di Liga Champions. Untuk top skor Milan ada di Pulisic justru dengan 2 gol, lalu sisanya para pemainnya mencetak 1 gol saja. Kemudian untuk top assist diisi oleh 3 pemain, ada Leao, Pulisic, dan Tammy Abraham. Jadi ini satu pemain yang paling on fire, paling serbaguna ya, bisa mencetak gol maupun assist adalah Pulisic, wajib banget dimatikan. Milan saat ini cuma berada di peringkat 10 teman-teman dengan 5 poin, 1 kemenangan, 2 seri, dan 1 kalah. Sementara itu Inter sampai dengan giornata 4 ada di peringkat 3 ya, 2 kali menang dan 2 kali seri, total 8 poin. Ya, untuk jalannya pertandingan semoga Inzaghi mempersiapkan pertandingan ini dengan baik ya. Sama baiknya seperti ketika dia mempersiapkan pertandingan melawan City, tampil sempurna, rapi selama 90 menit. Semoga Inzaghi Ball bisa menampilkan jati dirinya ya, permainan menyerang penuh kreativitas dengan umpan-umpan cantik dari kaki ke kaki. Lalu kemudian yang berikutnya, gue mau bacain statement menarik dari Inzaghi teman-teman. Ini ada sesi konferensi pers sebelum derby. Inzaghi menyampaikan beberapa statement menarik. Yang pertama, jurnalisnya bertanya tentang prediksi jalannya pertandingan di derby nanti. Inzaghi bilang begini, "Kami tahu betul jenis pertandingan yang akan kami hadapi. Kami semua tahu apa arti derby bagi kami, bagi klub dan juga bagi para penggemar. Kami membutuhkan Inter yang spesial karena setelah pertandingan tengah pekan di Liga Champions, kami menghabiskan banyak energi, fisik, dan mental." Namun bahkan menurut Inzaghi teman-teman, terkadang dalam pertandingan seperti derby, kami akan menemukan energi yang bahkan tidak akan kami kira sebelumnya. Lalu kemudian Inzaghi melanjutkan, dia bilang bahwa
Pertandingan di Liga Champions selalu menguras energi fisik dan mental. Tidak mudah untuk mempersiapkan pertandingan yang seperti ini. Tetapi saya berpikir bahwa gelar akan dimenangkan dalam pertandingan-pertandingan big match seperti ini. Walaupun kita juga harus mengakui bahwa pertandingan melawan tim-tim kecil selalu menyulitkan. Lalu kemudian Inzaghi juga mengatakan bahwa kami akan menghadapi Milan yang bermain dengan sangat baik di partai Liga melawan Venezia. Kemudian walaupun mereka kalah dari Liverpool, tetapi saya tidak pernah memikirkan bagaimana Milan akan bermain. Yang saya pikirkan hanyalah apa yang perlu kami lakukan, yaitu kami harus terus berlari, bermain agresif dan penuh dengan determinasi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya begini ke Inzaghi, apa pendapat Anda tentang kemenangan 6 kali derby di partai sebelumnya? Lalu Inzaghi menjawab begini, saat ini musim baru saja dimulai. Kami tidak boleh terlalu memikirkan derby-derby sebelumnya. Itu hanyalah sebuah kenangan indah, tetapi kenangan tidak memberikan poin dan gol. Kami harus fokus pada pertandingan nanti. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Jangan lupa ya ikutan giveaway tebak skor partai Inter melawan Milan. Informasi lebih lanjut silakan cek Instagram gua @cekinggita. Silakan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman tentang jalannya pertandingan derby nanti di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.